Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menyangkut dengan nasib mereka, termasuk honorer guru dan honorer tenaga kesehatan, Pak. Di masa konflik, nasib mereka itu sangat memprihatinkan. Menjadi korban, bahkan ketika ada operasi masuk ke desa, mereka menjadi dipukuli dan sebagainya. Nah, sekarang mereka sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, tapi statusnya tidak jelas. Oleh karena itu, saya berharap kepada Pak Menteri, saya tahu betul ya, Pak Menteri ini think out of the box, ya, melakukan kebijakan walaupun platform ya dan blueprint dari kementerian ini sangat luar biasa, tapi banyak kebijakan politik yang beliau lakukan. Oleh karena itu, saya pikir ya, Aceh butuh afirmasi, Pak, di sini. Afirmasi kebijakan yang benar-benar menjadikan kado pemerintah pusat di masa pemerintahan Pak Jokowi terakhir itu kepada mereka-mereka ya. Nah, di sini juga ada teman saya, sahabat minum kopi ini, Pak Edi ini, yang anak buahnya Bapak ini dari Aceh juga. Ini beliau tahu betul bagaimana kondisi di sana karena beliau terlibat awalnya. Jadi saya pikir ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman di Aceh, dan saya harap juga Pak Menteri bisa melakukan tindakan afirmasi secara cepat, dan bukan hanya Satpol PP yang ada di Aceh, tapi ini sudah terkumpul Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, FKB P3N ya Bu ya. Dulu Ibu Silvi pernah menjadi Kepala Satpol PP DKI. Ternyata banyak juga yang belum menjadi tenaga P3K. Saya pikir ini harus di P3K semua. Kebijakan kita cari solusi karena ini merupakan bagian dari kebijakan pusat. Ini angkat. Apa yang terjadi? Begitu diangkat duit nggak ditransfer. Nggak ditransfer. Maka banyak yang sudah diangkat sebagian tidak ada formasinya. Maka di Papua beberapa tempat sampai kantor bupati dibakar karena sudah diangkat tapi tidak ditempatkan. Kenapa? Duitnya nggak cukup. Kebetulan kami di Banyuwangi di Jawa ada PAD yang bertambah itu 190 miliar, bayangkan. 190 miliar untuk 2000 tadi P3K. Nah, inilah yang terjadi. Begitu tuh pakai APBD maka struktur pembiayaan daerah dari 30% naik ke 40%. Padahal begitu di atas 30%, daerah tidak berhak mendapatkan reward macam-macam tadi. Nah, inilah yang terjadi. Maka nanti Bapak sekalian gimana menguncinya supaya ini nggak berulang. Ini kan setiap bupati bilang ini terakhir, kan gitu, karena sudah nggak ada kesempatan lagi. Ya sudah 2 periode kira-kira. Ini terakhir, nggak akan ada lagi. Tapi bupati yang terpilih nggak bisa yang terakhir, saya belum ngangkat. Nah terus gitu. Ini insya Allah sampai Bapak Ibu 5 periode nggak selesai kalau gini terus. Kenapa? Karena ini yang terakhir terus. Nah, tapi saya bilang kepada teman-teman di Kemenpan RB, nggak adil juga melarang bupati tidak ngangkat honorer atau ngangkat pegawai, karena dia punya mandat untuk visi misinya tercapai. Sementara 6 bulan kan nggak boleh memindah dan memberhentikan ASN. Nah, maka gimana caranya daerah ke depan diberi ruang tapi terbatas, terukur, dan kalau nggak diberi sanksi pidana. Maka ini akan diputuskan. Semua untuk penggantian entah itu P3K, nanti kan semua jadi P3K, ada P3 penuh dan paruh waktu. Nah, untuk mengganti itu nanti akan ada syaratnya dan harus seizinkan rekan-rek. Nah, sehingga nanti terutama akan disesuaikan dengan budget. Ini kan banyak dulu, nggak sekarang. Mohon maaf, nanti saya dikutip keliru lagi saya. Enggak, ini sebenarnya untuk tapi kan direkam repot, jadi kita mau pidato sekarang ngomong. Nah, jadi biasanya pejabat kalau mau selesai itu ngangkat sebanyak-banyaknya. Iya betul. Dia nggak ngitung jumlah uangnya cukup apa enggak. Nah, diangkat sebanyak-banyak, bupati yang baru terpilih pusing kepalanya. Karena udah diangkat, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak ditempatkan karena kalau ditempatkan duitnya nggak cukup, tidak bisa bangun jalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di undang-undang ini nanti di PP kita akan kunci dengan kemampuan keuangan daerah. Boleh Bapak angkat, tapi keuangan daerah harus cukup. Yes. Kalau DKI kan kelebihan keuangan. Aman. Nah, kalau perlu saya pindah ke DKI gajinya. Loh, Gubernur Pak. ada sekda di tempat lain tunjangannya itu cuma 5 juta. Di DKI sekda 200 juta. 200 juta. Tunjangannya. Bahkan 300 juta tunjangannya. Jadi kenapa? Karena PAD-nya. Jadi berdasarkan PAD. Jadi ada daerah yang memang PAD-nya tinggi, dia dapat di situ. Kira-kira gitu. Nah, saya tidak mau cerita soal pembagian karena panjang. Nah, jadi Bapak sekalian soal formasi kami terus memberikan ruang kepada daerah untuk mengusulkan kepada kami, meskipun di akhirnya ada banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi. Nah, Ibu dan Pak sekalian saya hormati, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Abdurrahman Bahmid terkait dengan keluhan di Gorontalo. Ya, waktu itu saya ke Sofivi ya,
Oh, Maluku, sorry, Maluku Utara. Ah, sekali. Itu kosong pegawainya itu. Sebelum saya datang, saya keluarkan tim dulu ke sana. Bener kosong. Begitu saya datang rame, ternyata dikerahkan. Saya nggak tahu. Ini mudah-mudahan tidak benar ya. Mudah-mudahan tidak benar. Jadi maka jadi gimana ceritanya? Kantor Jumat Sabtu Kamis Jumat Sabtu ini kosong. Tapi saya nggak tahu. Menurut saya mudah-mudahan tidak benar. Itu baru informasi. Nah, Bapak sekalian saya hormati, penghilangan eselon. Jadi gini. Eselonisasi ini sekarang ini ternyata kan tidak efektif Pak. Eselon 3, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, sekarang sudah ada jabatan fungsional dan lain-lain, tetapi pemahaman soal jabatan fungsional ini masih minim Pak. Oleh karena itu maka Bu Silvi sekarang kami bikin kontak hotline telepon banyak sekali ke kantor. Supaya pemahaman soal JF kepegawaian ini jadi paham. Karena kalau